Nah, netizen di sosial media ya memposting video Jokowi lagi di Vatikan. Jokowi dipermalukan oleh Donald Trump. Jokowi di sana ya seperti tidak dikenal ya oleh petinggi-petinggi negara lain. Banyak yang hadir di situ adalah presiden ya. Cuma Indonesia saja yang diwakilkan. Di sana kalau kita lihat ada Donald Trump, ada Presiden Prancis, ada banyak presiden. Jarang sekali kita lihat beberapa negara mewakilkan. Nah, kelihatan banget Jokowi dicuekin sama Donald Trump. Dan ini mengundang banyak reaksi dari netizen di sosial media. Bahkan Jokowi pun ya tidak disalamin sama Trump. Dan ini benar-benar cukup memalukan sekali ya. Jadi menurut netizen karena sudah jadi mantan ya, dulu ada taringnya, sekarang dianggap ya bukan siapa-siapa. Lah dia siapa sekarang, kan mantan. Ada komentar juga dari netizen beda, status Jokowi sebagai finalis OCCRP bikin Trump ogah menyapa. Nah, menurut majalah Time saja Jokowi bakal dikenang sebagai bapak perusak demokrasi Indonesia. Jadi majalah luar negeri ya sekelas majalah Time menyoroti juga Jokowi dianggap adalah bapak perusak demokrasi Indonesia. Kalau dipikir-pikir, lah ya wajar. Kalau akhir-akhir ini tuh hawanya panas banget. Mandi sampai lebih dari 2 kali. AC 16 derajat nggak ngatasi. Lah ya gimana ndak panas? Abang mataharinya kembar. Kasih gua alasan yang logis kenapa yang diutus adalah Jokowi, yang mana beliau sekarang adalah rakyat sipil. Kenapa bukan wakil presidennya? Kenapa bukan Kementerian Luar Negeri? Ataupun kenapa bukan Kementerian Agama? Tapi kenapa malah yang diutus Jokowi? Kasih gua alasan yang logis. Atau jangan-jangan tuh Jokowi sebenarnya bukan Prabowo utus Pak Jokowi Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Gue bodo amat. Tapi yang pertama, kita tahu Pak Jokowi pembohong. Karena dia bilang ingin balik ke Solo dan menjadi masyarakat biasa. Tapi masih ngacak-ngacak pemerintahan yang sekarang. Yang jadi pertanyaan ya, Pak Prabowo yang mengutus atau Pak Jokowi yang meminta untuk diutus? Juga di samping itu, karena Pak Jokowi berangkat ke Vatikan, Pak Jokowi telah absen di 2 agenda sidang di pengadilan tentang ijazah palsunya. Juga soal mobil SMK. Yang mudah-mudahan aja bukan alasan untuk Pak Jokowi tidak memberikan ijazah aslinya di pengadilan. Katanya mau nunjukinnya di pengadilan. Gila, pengadilannya udah ada, kok malah pergi di Vatikan. Mulyono nggak punya apa-apa, bikin repot negara. Kenapa wapres kita nggak dikirim ke Vatikan? Kenapa malah bapaknya? Oke, kita jawab, kita roasting, kita satir. Ya mungkin wapres kita tuh nggak diutus ke Vatikan karena takut nantinya tuh dikira ikut lomba pidato bahasa Latin. Tapi kalau buat rakyat Indonesia yang berlogika, pasti mikirnya gini, Indonesia kirim mantan ke Vatikan ngapain? Ini negara, bukan reuni alumni. Katanya sih si mantan diutus karena udah pengalaman. Lah kalau wapres kita baru ngerti bedanya paus sama hiu aja baru kemarin sore. Terus kalau Pak Presiden kita ngirim wapres, takutnya yang dilayat malah diplomasi internasional kita. Terus wapresnya ngapain? Dia lagi sibuk loh nyari siapa yang nyalain AC kalau diplomatiknya beku. Terus lagi, wapres nggak diutus ke Vatikan mungkin karena takut disangka ikut exchange pelajar kali. Pertukaran pelajar. Terus Pak Presiden kita ngirim si mantan ke Vatikan mungkin kalau wapres yang datang takutnya nanya, Paus itu marine life kan? Karena menurut aku wapres itu kayak orang dapat verifikasi tentang biru. Kelihatannya sih keren tapi nggak bisa apa-apa. Terus mungkin di pikirannya Pak Presiden itu yang punya histori sama paus kan si mantan. Lah kalau wapres paling historinya di Google itu cara menjadi wapres tapi tetap chill. Kenapa wapres nggak diutus ke Vatikan? Ya mungkin takut pas nyampe malah bilang gini, Wow, nice estetik. Tempatnya cocok nih buat OOTD. wapres nggak berangkat. Ya mungkin aja masih download update diplomasi level 2. Kalau selesai downloadnya ya.
kenapa sih Mas Wapres nggak melayat ke Vatikan? Dia jawabnya gini, Kan aku tuh tip healing, bukan griwin. karena apa? Negara kita itu unik, presidennya baru, tapi yang dikirim malah yang lama. Kayak kita habis beli iPhone 15 tapi tetap nelpon pakai iPhone 7. Terus Mas Wapres nggak ikut, ya mungkin karena itinerary-nya nggak ada tuh makan siang sama teman SD di Roma. Lagi, Pak Presiden mungkin ngutus si mantan tuh karena sadar Wapres kalau ke Vatikan nanti malah bikin konten. Dan review wine gratis dari Pasteur. Rasanya enak buat buka puasa. Kalau disuruh roasting-roasting kayak gini kayaknya semangatku ningkat 80% kayaknya. Kenapa nggak diutus? Ya kalau misalkan presiden kita nyuruh Wapres, takutnya acara pemakaman malah jadi kayak event soft opening cafe baru gak sih? Yay, welcome guys. Jadi presiden kita tuh kan bisa nilai dan bilang gini, yang ngerti tata krama Vatikan itu kan si mantan. Lah Wapres ngertinya cuma tata letak Holy Wings. Dan closingnya, mungkin Pak Presiden mikirnya gini, yang pernah ketemu paus siapa? Si mantan. Yang ngerti cara salam 3 jari di Vatikan siapa? Si mantan. Yang bisa naik tangga basilika tanpa perlu digendong siapa? Ya yang jelas bukan si Wapres sih. Pak Jokowi diutus Presiden Prabowo ke Vatikan. PDIP merespon, kenapa nggak Wapres saja? Ya mungkin Pak Jokowi wakilnya Wapres, ya kan? Kan Pak Jokowi bapaknya Wapres, apa salahnya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kan bagus seorang bapak, seorang ayah itu membantu pekerjaan anaknya. Sebenarnya mungkin yang diperintahkan Pak Wapres, tapi Pak Wapres sibuk, ya udah bapaknya yang menggantikan, kan nggak apa-apa, sah saja ya kan. PDIP ini kadang-kadang julid ya. Kalau menurut kalian gimana, sahabat-sahabat mulut netizen? Kenapa bukan Mas Gibran yang ke Vatikan? Atau komunikasi Mas Gibran belum mumpuni kalau bertemu dengan pejabat luar negeri? Atau mungkin Bapak Jokowi lebih kenal, lebih dekat? Atau gak sekalian bareng Mas Wapres sama Pak Jokowi? Pertanyaan saya, Pak Jokowi pakai anggaran negara apa anggaran pribadi ya ke Vatikan? Kalau anggaran negara, Pak Jokowi memang pejabat kan bukan? Sudah rakyat biasa di Solo, iya kan? Gimana sih? Nggak tahu lah, bingung saya. Teruskan. Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan bersama 3 utusan lainnya. Ini tentu saja membuat tanda tanya publik. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan Pak Jokowi juga seharusnya menghadiri 2 sidang di PN Surakarta terkait dengan gugatan perdata prestasi mobil SMK dan dugaan ijazah palsu. Pertanyaannya adalah mengapa harus sosok Pak Jokowi yang diutus? Ini adalah panggung global yang menyangkut reputasi negara. Jadi bukan hanya sekedar seremonial untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus saja, tetapi bagaimana ini juga menjadi momentum rasa kepedulian dan empati kepada para komunitas Katolik, dan ini tentu menjadi momen yang sangat sakral.